Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Bapak Dr. Nasruddin MSI, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa pula marilah kita hanturkan sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Siti Nur Hidayati dari Prodi Pendidikan Agama Islam NIM 191000582 Universitas Alma-Ata Yogyakarta. Nah, ini merupakan tugas akhir mata kuliah Filsafat Pendidikan. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang problematika yang ada di dunia pendidikan saat ini. Nah, problematika atau materi yang akan saya bahas itu terdapat di dalam buku ini, halaman 55. Nah, masalah yang akan saya bahas nanti itu atau bab yang nanti saya bahas itu adalah plagiarisme atau kopas itu dalam dunia pendidikan. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan memberitahu bahwasanya alasan apa sih saya memilih judul itu, karena plagiarisme adalah pembahasan yang menarik dan mungkin itu adalah masalah atau problematika yang sering dilakukan oleh pelajar, mahasiswa, bahkan dosen di dunia pendidikan. Nah, itu alasannya. Nah, sebelum masuk ke pembahasan juga, saya akan membahas tentang siapa penulis buku ini. Nah, nama beliau adalah Prayudi Setya Dharma. Beliau lahir di Jakarta 17 April 1980, akrab dipanggil dengan Yudi. Nah, sehari-hari bekerja di law firm Ambrose and Partners yang mengkhususkan diri pada layanan hukum di bidang hak kekayaan intelektual sejak tahun 2004. Nah, ia menamatkan pendidikan S1 Hukum dari Universitas Pajajaran tahun 2002 dan pendidikan S2 di University of Melbourne dalam program Master of Intellectual Property Laws. Berkaitan dengan profesinya tersebut, beliau juga kerap mengikuti program-program pelatihan terkait, termasuk dalam statusnya Intellectual Property Rights Training of Lawyers di Tokyo, Jepang pada tahun 2006. Nah, beliau juga telah mengantongi sertifikasi Register Indonesia Protection tahun 2006. Selain itu juga aktif di berbagai seminar hukum, khususnya yang berkaitan dengan masalah hak atas kekayaan intelektual, baik sebagai peserta, panitia, maupun pembicara. Nah, itu merupakan profil singkat dari si penulis. Nah, buku ini ada 3 bab. Yang pertama itu tentang hak kekayaan intelektual, yang kedua itu tentang hak cipta, terus yang ketiga itu tentang paten. Nah, buku ini halamannya itu ada 177 halaman. Nah, sekarang kita akan memasuki pembahasan. Nah, plagiarisme itu kan merupakan salah satu masalah atau problematika yang ada di dalam dunia pendidikan. Jadi saya di sini akan menjelaskan apa sih plagiarisme itu. Nah, menurut Menteri Pendidikan Nasional nomor 17 tahun 2010, plagiarisme atau sering disebut plagiat adalah perbuatan secara sengaja ataupun tidak sengaja dalam memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau
karya ilmiah pilihan lain yang diakui secara karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara jelas dan memadai. Jadi secara singkat itu plagiarisme itu kayak copy paste tanpa dia mencantumkan sumber gitu. Ini pasti dirasakan oleh teman-teman sekalian atau mahasiswa atau pelajar di dunia pendidikan, mungkin sering dilakukan. Nah, dan kegiatan ini telah membudaya di Indonesia dalam dunia pendidikan bagi kalangan pelajar, mahasiswa ataupun dosen sekalipun. Nah, mereka menganggap kegiatan mengcopy pendapat atau tulisan orang lain tanpa disertai sumber untuk dimasukkan ke dalam tugas penelitian dan karya ilmiah termasuk hal biasa. Jadi kayak kegiatan seperti itu tuh udah dianggap biasa gitu, dianggap biasa sama pelajar mahasiswa gitu. Bahkan ada yang tidak mengetahui bahwa kegiatan mereka itu dapat dikenakan sanksi atas pelakunya, dan ternyata apabila kalau sampai ketahuan sama yang mempunyai itu, orang tersebut akan dikenakan sanksi apabila ketahuan. Contoh dari plagiarisme ini sangat banyak, khususnya di dunia pendidikan yang mungkin teman-teman juga merasakan gitu, kayak copy paste seperti membuat makalah atau karya ilmiah gitu, pasti langsung aja buka di Google terus langsung kopas gitu. Itu termasuk salah satu plagiat, itu contoh gitu. Nah, ada 3 jenis plagiarisme. Nah, yang pertama itu plagiarisme minimalis, adalah penulis plagiator orang lain konsep, gagasan, pikiran, atau pendapat dalam kata-kata mereka sendiri dan dalam aliran yang berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, plagiarisme sumber kutipan. Nah, ini merupakan kutipan informasi sumber lengkap dengan kutipan disediakan, tidak berjumlah plagiarisme. Terus yang ketiga itu plagiarisme self. Nah, bentuk plagiarisme yang digunakan karya sendiri sepenuhnya atau sebagian. Nah, yang nomor 3 ini setengah-setengah, ada yang dikopas, ada yang mungkin dari bahasanya sendiri atau dia cari informasi sendiri. Nah, ternyata dari itu semua ternyata ada penyebabnya. Nah, penyebab kenapa sih mahasiswa itu melakukan plagiarisme, kenapa pelajar itu melakukan plagiarisme, ternyata ada penyebabnya. Di antaranya adalah kurangnya pengetahuan tentang aturan penulisan karya ilmiah gitu, itu yang pertama. Yang kedua, penyalahgunaan teknologi. Yang ketiga, malas. Yang keempat, tidak percaya diri. Nah, yang keempat, tidak percaya diri ini sering dirasakan oleh teman-teman mungkin karena takut salah itu. Yang selanjutnya hanya menginginkan nilai bagus. Terus yang terakhir itu saksi belum ditegaskan secara tegas gitu. Nah, terus ternyata ada upaya untuk mengurangi masalah tersebut. Nah, upayanya adalah yang pertama, mempelajari tata cara penulisan karya ilmiah. Yang kedua, tindakan yang tegas bagi para plagiator dan menanamkan moral anti plagiat dalam diri sendiri. Jadi harus menanam bahwasannya jangan copy gitu. Kalau mau copy cantumkan sumbernya gitu. Jadi jangan asal ambil aja terus ngaku-ngaku itu punya kamu gitu. Nah, itu secara singkat ya dari materi yang akan saya bahas di video ini. Nah, ternyata ada kelebihan dan kekurangan dari buku ini. Nah, kelebihan dari buku ini adalah pembahasannya menggunakan kata-kata yang mudah gitu, sehingga para pembacanya itu mudah memahami. Terus yang kedua itu setiap pembahasan itu terselip kalimat-kalimat yang menarik. Contoh, pelanggaran hak cipta seolah sudah menjadi hal biasa di negeri kita. Itu tuh seperti sentilan gitu buat kita. Nah, kata-kata tersebut ada di halaman 110. Nah, contohnya itu seperti ini. Kalian bisa lihat sendiri.
kayak gini. Nah, terus kekurangan dari buku ini adalah biografi penulisnya itu kurang lengkap gitu. Jadi si pembaca itu mengenalnya itu cuma melalui profil singkatnya doang yang ada di belakang. Biasanya kan buku-buku itu menulis biografi itu panjang gitu, dari dia kecil sampai dia dewasa sampai segalanya. Tapi ini cuma singkat aja. Itu sih kekurangan dari buku ini menurut saya gitu. Nah, sebelum saya menutupi tugas hari ini, ada pesan untuk kalian semua, terutama teman-teman sekalian. Kita sebagai mahasiswa sebaiknya kita dapat untuk menghindari, bahkan wajib untuk tidak melakukan hal tersebut. Hal apa sih? Yaitu plagiarisme. Nah, agar pendidikan lebih maju dalam mengembangkan negara kita ini. Itu adalah pesan dari saya. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kebenarannya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan itu datangnya dari saya. Syukron kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.